Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi Aljabar bagian 1. Nah, nandaku soleh dan solihah, setelah kemarin kita menyelesaikan materi bab himpunan, nah sekarang kita masuk ke bab yang baru yaitu Aljabar. Nah, di mana Aljabar ini mungkin adalah materi yang baru kalian pelajari di SMP karena sebelumnya di SD belum dipelajari secara khusus aljabar itu sendiri. Mungkin kalau pemakaiannya mungkin saja sudah ya. Nah, aljabar untuk pertemuan ini kita akan membahas apa saja sih? Yang pertama adalah bentuk dan unsur. Jadi bentuk aljabar itu yang seperti apa, unsur-unsur aljabar itu yang mana saja, kemudian juga suku sejenis dan tidak sejenis. Oke, sebelum kita membahas materinya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tahukah Anda apa pengertian dari aljabar? Nah, atau dalam bahasa Inggris itu algebra ya. Menurut Wikipedia, aljabar atau algebra berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar yang artinya hubungan atau penyelesaian. Jadi, aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan dan penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Penemu aljabar merupakan ilmuwan muslim yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau sering dikenal dengan Al-Khawarizmi, di mana Al-Khawarizmi juga merupakan seorang ilmuwan matematika yang menjadi penggagas penemu angka 0 atau 0 dalam bahasa Arab ya, di mana penemuannya ini memberikan sumbangsi yang amat sangat besar dalam ilmu pengetahuan. Nah, sebagai generasi muslim kita patut berbangga dan mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita, di mana kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan itu banyak yang digagas oleh ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya. Jadi kita harus menjadi seorang muslim, seorang pemuda yang cerdas, yang berilmu, memiliki akhlak yang baik, juga iman yang baik, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, bagi ilmu-ilmu yang lain juga gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ke mengenal bentuk aljabar. Jadi aljabar itu apa sih? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kalian ingat gak sih dulu waktu TK? Kalian dapat soal yang begini. Ada kotak titik-titik ditambah 5 sama dengan 9 gitu ya. Nah, si kotaknya itu biasanya kalian isi. Berapakah isinya? Ya betul 4 ya. Nah, si angka yang belum diketahui atau kotak yang kosong ini, nah di dalam aljabar dia digantikan oleh huruf. Lihat ya di sini, si kotak ini dia digantikan oleh huruf. Bentuknya masih sama juga seperti yang dulu, tapi si kotak yang kosong ini digantikan oleh huruf, maka bentuk yang di bawah ini yang A tambah 5 sama dengan 9 dikatakanlah sebagai bentuk aljabar. Begitu ya. Jadi sebenarnya sebelum SD pun kalian sudah belajar aljabar. Hanya saja kalau dulu kalian menggunakan kotak kosong atau apel kosong ya. Nah, sekarang diubahlah si kotak kosong itu dengan huruf. Makanya itu bisa dikatakan aljabar. Oke, kita lihat yang lainnya. Nah, 3 dikali love-nya titik-titik sama dengan 15. Nah, bentuk aljabarnya seperti apa? 3A. Jadi si yang kotak kosong ini atau silaf kosong ini diganti oleh huruf 3A sama dengan 15. Apakah harus selalu A? Tidak juga, bisa menggunakan semua huruf alfabet dari A sampai dengan Z asal menggunakan huruf non kapital ya, atau huruf kecil. Kita lihat yang lainnya. Nah, negatif 3X 4Y kurangi 1, 6A dikurangi B dikurangi 9, ini keseluruhannya merupakan bentuk dari aljabar. Bisa difahami intinya aljabar itu apa? Aljabar itu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi si huruf-huruf ini digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui gitu ya. Oke, kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada percakapan dari Fatimah dengan Aisyah. Fatimah, Assalamualaikum Aisyah, kamu sedang membeli apa?
Waalaikumsalam, aku membeli 3 Al-Quran pesanan kakakku. Sepertinya Fatimah juga membeli Al-Quran. Banyak sekali Quran yang dibeli Fatimah. Apakah ini untuk donasi lagi? Untuk pesantren di mana? Fatimah menjawab, iya, alhamdulillah ini Al-Quran untuk pesantren di Jampang, donasi dari jemaah Masjid Askia. Aisyah, Masya Allah, berapa banyak Al-Quran yang dibeli Fatimah? Biar nanti aku bantu membawanya. 2 dus dan 5 buah Al-Quran. Nah, jadi di sana kita bisa tahu dari percakapannya bahwa Aisyah membeli 3 buah Al-Quran dan Fatimah membeli 2 dus dan 5 buah Al-Quran. Jadi Fatimah ini membeli 2 dus Al-Quran dan 5 buah Al-Quran ya. Kita bisa lihat Aisyah hanya membeli 3 buah Al-Quran, kemudian Fatimah membeli 2 dus Al-Quran dan 5 Al-Quran. Nah, kalau kita tulis Aisyah membeli 3 Quran berarti 3 saja. Nah, sedangkan Fatimah kita kan tidak tahu ya di dalam 2 dus ini ada berapa banyak Al-Quran atau dalam 1 dusnya itu ada berapa banyak Al-Quran. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2A ditambah 5. 2A itu 2 dus, A-nya itu adalah isi dari Al-Quran dalam setiap dusnya. Jadi karena ada 2 dus, 2A ditambah 5. Gitu. Bisa dipahami apa maksud dari 2A tambah 5? Artinya si A ini adalah bilangan yang belum kita ketahui karena kita tidak tahu di sini itu ada berapa banyak Al-Quran gitu ya. Karena di sini ada 2 dus maka dituliskanlah 2A ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Oke, kita selanjutnya mengenal unsur aljabar. Nah, tadi 2A tambah 5. Si 2 itu disebut apa, si A itu disebut apa, dan 5 itu disebut apa di dalam aljabar. Nah, kita lihat yang pertama. Ada A. A itu disebut apa? A disebut variabel atau peubah. Sedangkan 2, angka 2 yang bersebelahan dengan yang A, si hurufnya, dia disebut dengan koefisien. Nah, sedangkan angka 5 yang sendirian nih angkanya, yang gak berpasangan sama huruf, dinamakan dengan konstanta. Oke, kita bahas satu-satu ya, apa itu variabel atau peubah. Variabel adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai. Seperti yang tadi Ustadzah katakan ya di ilustrasi Fatimah dan Aisyah. Kenapa A itu digunakan untuk menggantikan suatu nilai gitu. Koefisien nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Jadi intinya koefisien itu adalah angka pasangan dari si variabel. Ya, angka atau bilangan yang merupakan pasangan dari si variabel yaitu huruf A ini. Kemudian 5 adalah konstanta. Apa itu konstanta? Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu intinya adalah bilangan saja. Kalau angka saja dia disebut konstanta. Tapi kalau angka yang dia pasangan si variabel dia dinamakan koefisien. Oke? Nah, sedangkan yang si huruf itu disebut variabel. Bisa diingat ya? Insya Allah bisa. Jadi bentuk aljabar itu intinya bentuk yang melibatkan huruf. Nah, si hurufnya ini disebut variabel. Pasangan si huruf, si angka pasangan si huruf dinamakan koefisien. Yang kalau angka saja disebut konstanta. Oke. Nah, kita lihat contoh soal. Yang pertama Ustadzah punya bentuk aljabar 3Y dikurangi 10. Nah, variabelnya apa? Variabelnya Y. Nah, variabelnya Y, koefisien di sini konstanta. Oke ya. Nah, kita lihat variabel itu yang hurufnya huruf apa saja? Huruf Y, berarti masukkanlah Y di situ di variabel. Koefisiennya lihat pasangan dari si Y siapa? 3, berarti koefisiennya 3. Nah, kalau konstantanya berapa? Angka 10, tapi karena di sini kurangi 10, dia menjadi negatif 10 ya. Jadi kalau pengurangan dia menjadi negatif. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Kita lihat. Nah, variabelnya adalah Y, koefisiennya adalah 3, konstantanya adalah negatif 10. Contoh soal yang kedua, ada 10 dikurangi 5A ditambah B. Nah, variabelnya
Apa saja? Lihat hurufnya. Hurufnya itu ada huruf A dan B. Berarti variabelnya adalah A dan B. Betul. Nah, terus koefisiennya, koefisien dari A berapa? Koefisien dari A adalah negatif 5. Betul ya. Koefisien dari B berapa Ustazah? Ini gak ada. Nah, kalau gak ada artinya di sini ada angka 1 ya. Jadi kalau tidak dituliskan di sini sebetulnya ada angka 1. Jadi koefisien dari B adalah 1 dan konstantanya adalah 10. Nah, kita lihat. Nah, variabelnya adalah A dan B, kemudian koefisien dari A adalah negatif 5 dan koefisien dari B adalah 1. Ingat ya, kalau ada variabel kemudian tidak ada angkanya, sebetulnya itu ada angkanya itu angka 1. Konstantanya 10. Oke, kita lihat yang nomor 3, ada A dikurangi B ditambah C. Variabelnya berarti A, B, dan C. Nah, koefisiennya, koefisien dari A adalah 1, koefisien dari B adalah negatif 1. Ingat ya, ini pengurangan berarti dia jadi negatif 1. Koefisien untuk C adalah 1. Bisa dipahami? Iya, di sini tidak ada angka yang tuliskan, berarti dia angkanya 1 ya, koefisiennya 1. Konstanta, apakah ada konstanta? Angka yang sendirian atau bilangan yang sendirian? Tidak ada, berarti konstantanya tidak ada ya. Kemudian nomor 4, ada 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Variabelnya hanya ada huruf X, berarti variabelnya adalah X. Koefisiennya, lihat teman X siapa aja, ada 6, ada 3. Berarti koefisiennya 6 dan 3. Konstanta ada? Ada. Ini ada angka yang sendirian yaitu negatif 1. Oke, kita lihat ya. Variabel adalah X, koefisiennya 6 dan 3, konstantanya negatif 1. Oke, next ya. Nah, itu untuk unsur-unsur yang pertama yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Kita masuk ke suku sekarang. Jadi apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Yang harus kita garis bawahi adalah itu. Nah, jadi suku itu dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan ya. Kita lihat yang pertama 5x. Di sini ada tanda tambah atau kurang? Tidak ada, berarti dia hanya satu suku ya, yaitu 5x saja karena tidak ada pemisahnya tanda tambah atau kurang. Yang berikutnya ada 2a tambah 3, ada tanda tambah atau pengurangan? Nah, tanda jumlahnya ada tanda jumlah di sini. Nah, berarti dia pemisah suku. Artinya 2A dan 3 itu adalah suku yang terpisah ya. Jadi ada berapa suku? Ini satu suku, ini satu suku. Jadi ada 2 suku ya. Nah, jadi 2A tambah 3 itu terdiri dari 2 suku yaitu 2A dan 3. Jadi sukunya itu ada 2. Yang pertama 2A, yang satunya lagi 3 gitu ya. Oke, next. Nah, 10 dikurangi 3Y. Ada tanda pengurangan, berarti dia juga pemisah siapa? Pemisah suku. Berarti sukunya yang pertama, betul, 10. Yang satunya lagi ingat ada tanda kurang, negatif 3Y ya. Jadi yang bentuk yang ini tuh terdiri dari 2 suku yaitu 10 dan negatif 3. Oke, good. Next, 4A dikurangi 3B ditambah 5C. Nah, di sini ada tanda kurang, ada tanda jumlah juga. Artinya dia pemisah suku. 1, 2, 3. Sukunya ada 3 suku. Nah, yang pertama 4A, yang kedua negatif 3B, yang satunya lagi 5C ya. Nah, ini ada berapa suku? Nah, awas ini bukan tanda tambah pengurangan ya, tapi itu tanda negatif karena di depan. 1. Nah, gitu itu pemisahnya ya. Berarti ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Good, ada 4 suku. Berapa sukunya apa aja? Negatif 7P, negatif 12Q, R dan 20 ya. Negatif 7P, negatif 12Q, R dan 20 itu suku-sukunya. Ini terdiri dari 4 suku. Maaf ya, 4 suku. Oke, next. Nah, 4x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 6. Di sini ada berapa suku? Nah, ini dulu yang pemisahnya ya. Berarti ada 3 suku. 1, 2, 3. Oke.
Nah, terdiri dari 3 suku yaitu 4x pangkat 2, negatif 3x, dan 6. Ini, dan ini ya. Gitu. Bisa dipahami ya pemisahan suku atau menentukan ada berapa banyak sukunya, insya Allah bisa. Nah, suku ini terbagi dari dua kategori, yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Sedangkan suku tak sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jadi suatu suku itu, dua suku itu dikatakan dia sejenis kalau variabel atau hurufnya sama, pangkat dari variabelnya juga sama. Kalau tidak begitu berarti dia tidak sejenis gitu ya. Kita lihat contoh berikut. Ada 2A ditambah 5B dikurangi 6A ditambah 1. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa suku? Ada 4 suku ya. 1, 2, 3, 4. Karena ini pemisahnya ya. Nah, gitu, ini pemisahnya. Nah, kira-kira ada nggak yang variabelnya sama? Ada. Siapa? 2A dan negatif 6A. Betul ya. Jadi 2A dan negatif 6A. Nah, dia merupakan suku sejenis karena dia memiliki variabel yang sama yaitu A dan pangkat variabelnya juga sama. A-nya ini pangkat 1, A yang ini juga pangkatnya 1 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa 2A dan negatif 6A itu merupakan suku sejenis. Kalau yang tidak sejenis ya berarti selain yang pasangan 2A dan negatif 6A ya, bisa 2A dan 5B, bisa negatif 6A dan 5B, bisa 2A dan 1 ya, gitu. Nah, ini contoh-contoh yang tidak sejenis yang ini tuh ya, karena dia variabelnya nggak sama tuh ya, apalagi ini beda gitu. Oke, kita lihat di sini yang kedua, 4x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 6. Di sini ada tidak yang variabelnya sama? Ada, yaitu 4x pangkat 2 dan 3x, negatif 3x maksudnya. Nah, tapi di sini x-nya pangkat 2 sedangkan yang ini x-nya pangkatnya 1. Ini kalau nggak ada berarti x-nya pangkatnya 1 ya. Nah, di sini x-nya pangkatnya 1. Kalau di sini 2, berarti kan berbeda pangkatnya. Nah, karena berbeda, meskipun di sini si variabelnya sama, tapi kalau pangkatnya berbeda, maka suku tersebut tidaklah sejenis ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa bentuk yang ini tuh tidak memiliki atau tidak ada suku yang sejenis ya. Kalau yang tersejenisnya ya bisa 4x pangkat 2 sama negatif 3x atau negatif 3x dan 6, yaitu contoh yang tak sejenisnya. Begitu ya, bisa difahami untuk suku sejenis dan tidak sejenis. Oke, next contoh soal. Tentukan unsur-unsur aljabar dari bentuk berikut. Nah, 2y dikurangi 4z ditambah 8 dikurangi 10y. Kalau Ustadzah menanyakan ini berarti otomatis kalian diminta untuk menyebutkan variabel, koefisien, konstanta, sukunya ada berapa, kemudian juga suku yang sejenisnya ya gitu. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, variabelnya adalah y dan z karena di sini hurufnya ada Y dan Z saja. Kemudian koefisien dari Y siapa? 2. Koefisien dari Z negatif 4. Koefisien dari Y yang satunya lagi negatif 10. Betul. Konstantanya ada bilangan yang sendirian? Ada, yaitu angka 8 ya. Sukunya ada berapa suku? Nah, ini pemisahnya pengurangan penjumlahan pengurangan berarti 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 suku. Nah, suku yang sejenis yang mana? Yang sejenis berarti yang variabelnya sama. Berarti tandai dulu ini dengan ini. Nah, sama-sama Y. Pangkatnya sama, berarti 2Y dan negatif 10Y merupakan suku yang sejenis ya. Oke, contoh yang kedua pun sama. Kita menentukan variabelnya dulu. Variabelnya adalah A karena semuanya menggunakan A. Koefisien dari A pangkat 2 itu 4. Koefisien dari A yang ini 3. Koefisien dari A yang ini negatif 5. Konstantanya berapa? 8 yang angka doang. Sukunya ada berapa suku? Ada 4 suku, yaitu 4A pangkat 2, 3A, negatif 5A, dan 8.
Suku yang sejenis yang mana? Nah, yang hurufnya sama, yang hurufnya atau yang variabelnya sama itu ada 3 di sini, 4A pangkat 2, 3A dan negatif 5A. Nah, mana yang pangkatnya sama? Yang pangkatnya sama hanya ini saja ya. Jadi suku yang sejenis itu 3A dan negatif 5A. 4A pangkat 2 dia tidak sejenis karena pangkatnya tidak sama gitu ya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah, anandaku salih dan salihah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan tetap semangat. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kemudahan untuk ustazah menyampaikan dan kalian untuk menyerap ilmunya. Wabillahi taufiq wa hidayah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.